Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun kalian menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Oke, di video kali ini saya akan membahas sedikit terkait dengan persamaan dan juga pertidaksamaan di eksponen ya. Di dalam bentuk eksponen, di mana ini adalah salah satu materi yang ada di matematika peminatan untuk kelas 10 ya. Masih dalam seri eksponen dan logaritma, terutama berkaitan dengan fungsi eksponen. Ya, untuk pembahasan ini kita akan langsung masuk ke persamaan dan pertidaksamaan eksponennya ya. Jadi untuk fungsi eksponen saya tidak akan membuat videonya secara khusus, kalian bisa pelajari itu secara mandiri. Kita akan langsung masuk ke sub pokok bahasan terkait dengan persamaan eksponen ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pertidaksamaan eksponen. Oke, seperti biasa kita mulai aja ya, langsung melihat materi. Oke, kita mulai ya pembahasan kita untuk hari ini, yaitu berkaitan dengan persamaan eksponen ya. Persamaan eksponen terlebih dahulu, nanti kemudian kita akan lanjutkan membahas terkait dengan pertidaksamaan dalam eksponen. Oke, untuk persamaan eksponen ini, jadi kita akan bagi menjadi beberapa bagiannya, atau lebih tepatnya menjadi dua bagian saja, yaitu yang pertama kita akan membahas persamaan eksponen untuk basisnya merupakan suatu bilangan. Ya, jadi persamaan eksponen dengan basis bilangan. Nah, di sini ada 4 rumus ya, tapi sebenarnya secara garis besar ya ada 3 ya sebenarnya, hanya ya bisa kita ambil atau kita perluas sedikit nih salah satunya menjadi 2 rumus yang berbeda. Jadi yang pertama adalah kalau misalkan kita memiliki bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Gitu, seperti ini. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, basisnya ini misalkan suatu bilangan ya, bilangan tertentu, misalkan di sini adalah A. Jadi A ini nanti akan ketika di soal ya, kita masuk ke dalam soal, ini adalah suatu bilangan ya, suatu bilangan tertentu. Nanti dia memiliki pangkat di sebelah kiri, misalkan pangkatnya merupakan suatu fungsi ya. Jadi ada variabelnya di sini, entah itu x atau y, apapun itu ya, nanti gimana di soal. Tapi sebelah kanan ini adalah bilangan aja, jadi A pangkat bilangan tertentu gitu. Nah, dalam soalnya nanti bisa jadi dia udah dituliskan dalam bentuk seperti ini langsung ya. Jadi udah ya memang bentuknya udah langsung seperti ini gitu ya, udah dituliskan dalam bentuk A pangkat sekian sama dengan A pangkat sekian gitu ya. Bentuknya udah tinggal langsung dikerjain, atau bisa juga bentuknya tidak seperti ini ya, jadi bentuknya aneh dulu ya. Kalau di sini kan sebenarnya kata kuncinya adalah basisnya sama ya, nilai bilangannya di sini basisnya sama tetapi pangkatnya beda gitu. Basis sama, pangkatnya berbeda, yang satu fx yang satu p misalkan gitu ya, berbeda nih tapi basisnya sama. Nah, tapi nanti mungkin di soal bisa terlihat ini bentuk sebelah kiri dan bentuk sebelah kanan dia memiliki basis yang sebenarnya berbeda juga mungkin gitu ya. Misalkan sebelah kirinya 8, sebelah kanannya 4, tetapi kita bisa menggunakan sifat-sifat yang ada di dalam eksponen untuk merubah basis tersebut menjadi dua buah basis yang sama. Jadi di kiri dan di kanannya basisnya sama gitu ya. Jadi bentuk ini adalah bentuk akhirnya sebelum kita sebelum kita lakukan proses nanti mengerjakan soal persamaan eksponennya gitu. Nah, kalau basisnya sama pangkatnya beda seperti ini, maka hal yang harus kita lakukan atau prosedur yang harus kita lakukan dalam tanda petik cara cepatnya lah ya, atau ya cara simpelnya, kita tinggal coret aja basisnya gitu ya. Jadi basisnya tinggal dicoret. Di sini kan basisnya A, di sebelah kanan juga A ya. Nah, ini tinggal dicoret aja nih si A-nya gitu ya. Jadi cara cepatnya atau salah satu langkah menyelesaikannya seperti itu. Kita tinggal dicoret aja si A-nya ya, kayak gitu.
Oke, kita langsung coba lihat contoh soalnya ya. Misalkan kayak gini nih, saya ambil contoh soalnya. Oh, maaf. Jangan dulu ke sini deh. Ya, misalkan saya ambil yang ini dulu deh. Ya, biar sesuai nih polanya yang ini ya. Nah, ini dia contoh soalnya. Ini contoh yang kedua sebenarnya ya. Di materi yang saya buat, tetapi ini cocok untuk kita gunakan di rumus yang pertama ini. Ya, jadi kalian bisa lihat di sini kita punya ada akar pangkat 3 dari 1/8 dipangkatkan 2x, ya kan? Kemudian dia sama dengan 64 dipangkatkan dengan 3x, kemudian dibagi 2 dipangkatkan 18x dikurangi 36. Nah, di sini jelas kan tidak sesuai ya dengan apa yang ada di rumus ini. Tidak dalam bentuk misalkan sebelah kiri 2 pangkat 2x, sebelah kanan 2 pangkat 36 misalkan. Nggak langsung gitu. Ya, tetapi harus kita otak-atik dulu. Ya, sebelum kita dapatkan bentuk seperti ini, kita harus otak-atik terlebih dahulu. Kita harus ya dalam tanda petik di kotret dulu lah. Ya, kita harus kotret dulu untuk memperoleh bentuk seperti ini. Bentuk yang sesuai dengan rumusnya. Oke, bagaimana caranya? Ingat sifat-sifat yang ada di eksponen. Ya, yang sebelumnya mungkin pernah kalian pelajari juga ya. Pernah kita bahas sebelumnya. Nah, dalam bentuk ini ya sebenarnya bisa kalian kerjakan secara langsung dua-duanya ya, secara simultan atau ya secara berbarengan, atau bisa kita pisahkan. Dalam artian kita kerjain yang sebelah kiri dulu misalkan. Kita sederhanain yang sebelah kiri dulu. Yaitu akar pangkat 3 dari 1/8 pangkat 2x. Misalnya gini. Ya, kita coba sederhanain dulu ya. Berarti di sini karena ini ada 1/, ingat 1/, itu artinya pangkatnya negatif ya. Jadi 8 dipangkatkan negatif 2x, kemudian ada akar pangkat 3. Nah, akar pangkat 3 ini artinya adalah pangkatnya dibagi 3. Gitu. Ya, jadi ingat sifat-sifat eksponen yang sebelumnya. Ya, kemudian 8 itu sendiri bisa kita tuliskan sebagai 2 pangkat 3. Ya kan? 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi negatif 2x per 3. Gitu. Nah, sehingga ini ada 3 ketemu 3 bisa dicoret. Ya kan? Karena sebenarnya bilangan berpangkat dipangkatkan lagi itu artinya adalah pangkatnya dikali ya. Jadi 3 dikali negatif 2 negatif 6 kan sebenarnya ya, dibagi 3 ya udah. Jawabannya adalah negatif 2. Jadi kita punya yang sebelah kiri ini akar pangkat 3 dari 1/8 pangkat 2x bisa kita tuliskan sebagai 2 pangkat negatif 2x. Bentuk sederhananya seperti itu. Oke, kemudian kita lihat yang sebelah kanan. Di sini ada 64 dipangkatkan 2x kemudian dibagi oleh 2 pangkat 18x ya dikurangi dengan 36. Ini. Nah, untuk penyebutnya ini udah bagus ya, udah prima nih basisnya. Udah 2. Tapi yang pembilangnya belum nih. Masih 64 di sini. Ya, dan ingat 64 itu bisa kita tuliskan juga sebagai 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6 ya, betul. Jadi 2 pangkat 6. Sorry, ini saya salah tulis ya, bukan 2x tetapi 3x ya di sini tuh. 3x, jadi 2 pangkat 6 dipangkatkan lagi dengan 3x per atau dibagi dengan 2 pangkat 18x dikurangi 36. Gitu ya. Oke, kemudian nah sama seperti sebelumnya, kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi ya, sifat power to power ya. Jadi si powernya ini tinggal kita multiply atau kita tinggal kalikan ya, sehingga bisa kita peroleh di sini 2 pangkat 6 dikali 3x itu adalah 18x, kemudian dibagi oleh 2 pangkat 18x juga ya di penyebutnya, tapi di sini dikurangi dengan 36. Nah, di sini ada bilangan berpangkat dibagi dan kita bisa lihat di sini basisnya sama-sama 2 ya. Sehingga kita bisa menerapkan sifat pangkat juga ya yang sebelumnya, yaitu kalau bilangan berpangkat dibagi maka pangkatnya tinggal dikurangkan saja ya, tapi dengan catatan basisnya di sini harus sama ya. Kebetulan ini sama juga ya, sama-sama 2, sehingga bisa kita tuliskan sebagai 2 pangkat 18x dikurangi
18x juga. Ya kan? Di sini dikurangi negatif 36. Jangan lupa ya, jadi positif 36. Jangan lupa karena dikurangi minus, dikurangi negatif, maka jadi positif. Gitu. Jadi 18x min 18x ya jadi 0. Ya kan? Jadi habis, sehingga yang nyisa tinggal 2 pangkat 36. Gitu. Ya. Nah, sehingga bentuk akhirnya kita punya yang tadinya kita punya akar pangkat 3 dari 1 per 8 pangkat 2x sama dengan 64 pangkat 3x dibagi dengan 2 pangkat 18x dikurangi 36. Berarti ini bisa kita tuliskan sebagai 2 pangkat negatif 2x sama dengan 2 pangkat 36. Gitu ya. Oke, jadi berdasarkan rumus yang ini, kalau ada A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, ini langsung bilangan ya. P-nya, cara cepatnya tadi tinggal coret aja nih basisnya. Ya, dalam tanda petik seakan-akan dicoret basisnya. Gitu, sehingga yang nyisa tinggal negatif 2x sama dengan 36, atau berarti x-nya sama dengan 36 dibagi negatif 2, hasilnya adalah negatif 18. Oke, ya, kayak gitu. Jadi jawabannya atau hasil akhirnya nilai x yang memenuhi persamaan ini adalah negatif 18. Jawabannya adalah yang B. Oke, seperti itu contohnya. Mudah-mudahan kebayang ya. Untuk bentuk yang pertama ini yaitu bentuk basis sama tapi pangkatnya berbeda, dengan salah satu pangkatnya ada yang merupakan bilangan. Ya, gitu. Oke, sekarang kita akan lihat tipe yang kedua ya, yaitu untuk masih sama basisnya sama ya. Basisnya sama tetapi pangkatnya berbeda. Cuma untuk bentuk yang kedua ini pangkatnya dua-duanya adalah berbentuk fungsi. Ya, kalau tadi kan yang satu fungsi, yang satu bilangan. Tapi kalau di sini A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx gitu ya. Jadi dua-duanya fungsi. Ya, sebenarnya secara garis besar sama aja sih ya. Karena polanya kan sama di sini. Yaitu basisnya sama. Ya, bilangan yang dipangkatkannya sama, tetapi pangkatnya beda. Gitu. Kalau basisnya sama, pangkatnya beda, tadi cara cepatnya kita tinggal ingat dalam tanda petik ya, seakan-akan tinggal dicoret aja si basisnya gitu, atau pangkatnya tinggal disamain ya, kayak gitu, tinggal dicoret aja basisnya. Kita coba lihat contohnya. Nah, ini yang tadi ya, soal yang pertama nih, contoh soal nomor 1. Misalnya di sini kita punya ada 3 nih, dipangkatkan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4 katanya sama dengan 9 dipangkatkan x min 1. Ya gitu, nilai x yang memenuhi ini berapa sih katanya gitu ya. Nah, sama seperti sebelumnya. Kalau kita lihat nih di sini basisnya seakan-akan belum sama ya. Masih berbeda gitu. Ya, tetapi sama seperti soal sebelumnya. Kita bisa membuat basis ini menjadi sama. Ya, kita bisa membuat basisnya menjadi sama, bisa dipaksakan jadi sama dengan menggunakan sifat-sifat yang ada di eksponen. Ya, bagaimana caranya? Nah, kalian bisa lihat yang 9 mungkin ya. Kalau yang 3 kan ini udah prima ya, udah nggak bisa kita apa-apain lagi itu. Tapi ini 9 bisa kita tuliskan sebagai 3 pangkat 2. Ya kan? 9-nya bisa kita tuliskan sebagai 3 pangkat 2. Sehingga bisa kita peroleh 3 pangkat x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4 akan sama dengan 3 pangkat 2. Ya kan? 9 itu 3 pangkat 2. Kemudian dipangkatkan lagi dengan x min 1. Gitu. Ya, sehingga bisa kita peroleh 3 pangkat x kuadrat min 3x plus 4 sama dengan 3 pangkat, ingat ini dikaliin ya, 2 dikali x jadi 2x, 2 dikali negatif 1 jadi negatif 2 gitu ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bahwa basisnya sama-sama 3 tetapi pangkatnya berbeda. Yang satu adalah x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4, satunya lagi adalah 2x dikurangi 2. Tapi tetap tadi ya, kita tinggal menggunakan
cara ini, yaitu tinggal dicoret aja basisnya. Gitu ya, seakan-akan tinggal dicoret aja basisnya, sehingga yang nyisa tinggal x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4 sama dengan 2x dikurangi 2. Gitu ya. Nah, kemudian kita tinggal pindah ruaskan ya. Kita pindahkan semua ke kiri ya. Kita pindahin ke kiri, berarti jadinya x kuadrat, nggak punya temen nih ya, cuma sendirian. Kemudian ini 2x pindah ke kiri kan jadi negatif 2x. Berarti negatif 3x ketemu negatif 2x, ingat jadi negatif 5x ya kan. Negatif 2 pindah ke kiri jadi positif 2. 4 ditambah 2 hasilnya adalah 6 ya, sama dengan 0. Nah, ini tinggal kalian bagaimana kreativitas kalian ya untuk memfaktorkan gitu. Dan ini cukup simpel ya. Berapa dua bilangan yang dikali menjadi positif 6 dijumlahkan jadi negatif 5? Jelas itu adalah negatif 3 dan negatif 2 ya kan, sama dengan 0. Sehingga jawabannya adalah bisa kita tuliskan sebagai, saya pindah ke atas ya, berarti x nya sama dengan 3 atau x nya sama dengan 2 gitu ya. X nya sama dengan 3 atau x nya sama dengan 2. Karena yang ditanyakan adalah nilai x, maka ya udah kita tinggal jawab. Jawabannya adalah yang D ya, 2 atau 3 gitu. Oke, tapi kalau yang ditanyakan nanti himpunan penyelesaian, biasanya kalau himpunan penyelesaian dituliskan dalam bentuk kurung kurawal ya, seperti ini. Jadi kita susun dari yang terkecil hingga yang terbesar ya, berbaris kayak gini. Jadi 2, 3 gitu ya. Oke, jadi seperti ini bentuk yang pertama ya. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu bentuknya sama sebenarnya, yaitu bentuk basisnya sama ya, atau nilai bilangan yang dipangkatkannya itu adalah sama, tetapi pangkatnya yang berbeda. Oke, nah sekarang kita coba lihat bentuk yang ketiga nih. Bentuk yang ketiga itu adalah untuk persamaan eksponen di mana basisnya beda ya. Misalkan di sini saya punya a pangkat fx sama dengan b, tapi pangkatnya sama, sama-sama fx di sini ya kan. Dan ini tidak bisa kita paksakan untuk sama ya si basisnya nih. Kalau tadi kan meskipun awalnya berbeda, yang 1 2 yang 1 8 misalkan, atau yang 1 3 yang 1 9, tapi kita bisa paksakan dia menjadi sama. Tapi untuk kasus ini nggak bisa nih kita paksakan menjadi sama. Jadi ya udah, ini udah masing-masingnya udah berbeda lah. Intinya sebenarnya bisa sih kalau mau dipaksakan jadi sama, tapi nanti ujung-ujungnya muncul logaritma. Ya jadi ya ujung-ujungnya sama aja. Ya jadi hasil akhirnya pasti ke sini, dan lebih simpel kalau kita langsung buat fx-nya menjadi sama dengan 0. Gitu. Ya, jadi kuncinya ini. Tinggal kita buat fx-nya menjadi sama dengan 0. Atau kata kuncinya adalah tadi, ingat ya, kalau basisnya beda tetapi pangkatnya sama ya, basis beda pangkat sama, maka pangkatnya tinggal kita buat menjadi sama dengan 0. Jadi kuncinya yang ini. Pangkatnya tinggal kita buat menjadi sama dengan 0. Karena kan pangkatnya sama, jadi ya mau yang manapun yang diambil kan sama. Ya, dua-duanya sama. Jadi tinggal langsung aja dibuat menjadi sama dengan 0. Oke, saya coba tunjukkan contohnya ya. Nah, ini contoh yang ketiga nih. Ya, contoh yang ketiga di sini saya punya dua bentuk eksponen ya. Yang satu adalah 2 dipangkatkan x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6. Ini katanya sama dengan 3 dipangkatkan 2x kuadrat dikurangi 10x ditambah 12, tapi ada akarnya atau dia di dalam akar. Gitu. Nah, ini ya seperti biasa ya sebenarnya, pasti nggak langsung bentuknya seperti di rumus ya. Tapi dianeh-anehin dulu bagaimana caranya kalian nanti mengarahkan soal ini menjadi sesuai seperti apa yang ada di rumus.
gitu. Nah, untuk kasus ini karena pasti ya ini 2, ini 3 agak sulit kalau kita harus membuat mereka menjadi sama, maka pasti kemungkinan besarnya nanti akan menjadi rumus yang ketiga ini. Ya kan? Nah, meskipun di sini juga terlihat sebenarnya pangkatnya sedikit berbeda, tapi di sini masih ada akar ya. Nah, akar yang ini nanti ada 2 cara. Atau mungkin kalian punya cara yang lain di luar 2 cara itu, silahkan ya. Kalian bisa buat ruas kanan ini ya, ruas kanannya yang ini karena ada akar menjadi pangkatnya dibagi 2 atau semua pangkatnya nanti per 2 gitu ya. Atau kalian bisa menerapkan konsep persamaan irasional ya, persamaan bentuk akar, yaitu kedua ruasnya ini kita tinggal kuadratkan saja gitu ya. Itu boleh, nggak masalah, karena dalam konteks ini kan pasti dua-duanya harus sama ya, dan pasti dua-duanya positif gitu ya. Nah, sehingga kalau kita kuadratkan kedua ruas, untuk yang sebelah kanan karena akar ketemu kuadrat dan ini pasti positif, maka akarnya tinggal langsung dihilangkan saja ya kan. Jadi kita punya 3 pangkat 2x kuadrat dikurangi 10x ditambah 12, akarnya hilang ya. Sama dengan untuk yang sebelah kiri, ingat bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya tinggal dikali ya kan. Jadi semua yang ada di pangkat ini kita kalikan dengan 2, dan tentu saja hasilnya pasti sama dengan yang kanan ya. Jadi 2x kuadrat dikurangi 10x ditambah 12 ya gitu, sehingga sudah memenuhi rumus ini ya kan. Jadi bilangan yang dipangkatkannya atau basisnya berbeda tetapi pangkatnya sama. Jadi tinggal langsung aja kita tuliskan pangkatnya jadi sama dengan 0 ya, atau 2x kuadrat dikurangi 10x ditambah 12 sama dengan 0, dan ini tentu saja bisa kita bagi 2 ya. Semuanya bisa kita bagi 2 sehingga hasil akhirnya adalah x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, mungkin ada yang familiar ya dengan bentuk ini, dan memang tadi udah kita temukan juga ya jawabannya untuk bentuk yang ini tuh sama ya. Bentuk akhirnya persamaan kuadratnya berbentuk sama, x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6, sehingga kalau kita faktorkan bisa kita peroleh x dikurangi 3 dikali dengan x dikurangi 2 sama dengan 0, atau x nya sama dengan 3 atau x nya sama dengan 2 ya gitu. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah tadi saya sudah tuliskan juga di soal sebelumnya, yaitu 2,3 gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Oke, ini adalah contoh untuk bentuk yang kedua ya, yaitu bentuk di mana pangkatnya sama tetapi basisnya justru yang berbeda, atau basisnya beda tetapi pangkatnya sama. Maka untuk bentuk seperti ini, simpelnya kalian tinggal buat pangkatnya menjadi sama dengan 0. Oke, tentu saja ini ada syarat ya. Syaratnya A sama B-nya tidak boleh ada yang 0 ya. Ya jelas sih kalau ada yang 0 ya pasti nantinya jadi mungkin nggak akan sama ya. Kalau yang satu 0, yang satu 3 pangkat sekian gitu ya. Akan sulit menjadi sama ya. Atau bahkan menjadi tidak mungkin dia sama. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat rumus yang keempat. Nah, ini agak ribet sedikit ya, karena ini akan melibatkan logaritma di rumus yang keempat ini, yaitu bentuk di mana pangkat dan basisnya dua-duanya berbeda ya. Kalian lihat di sini ada A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Jadi basisnya berbeda, pangkatnya juga berbeda ya, kayak gitu. Jadi untuk kasus ini basis dan pangkatnya dia berbeda. Nah, apa yang harus dilakukan? Maka nanti kemungkinan besar kita akan masuk ke konsep logaritma. Ya, ada 2 cara penulisan untuk rumus ini ya. 2 cara penulisan yang biasa dituliskan dalam buku. Biasanya bisa kita tuliskan sebagai fx per gx ini sama dengan a log b ya, kayak gini. Jadi kuncinya di sini adalah kalian bisa lihat ya. Kalau basisnya a ya, basisnya a log b, maka
fx itu akan menjadi pembilang, gx jadi penyebut karena basisnya a ya tadi, jadi b-nya menjadi numerus gitu. Tapi sebaliknya kalau kalian ingin b yang menjadi basis alias nantinya, berarti harus dibalik, jadi gx per fx ini sama dengan b log a. Jadi tinggal disesuaikan saja ya. Atau ada juga yang menuliskannya ini sesuai kebutuhan sih ya, apalagi kalau soalnya pilihan ganda ya harus disesuaikan aja dengan kebutuhan ya, bagaimana bentuk penulisan di opsinya gitu. Nah bisa juga ini dituliskan sebagai ini fx dengan basisnya adalah a, maka kita tulisnya sebagai fx dikali log a ya. Jadi ini seakan-akan dua-duanya, jadi kalau ditanya dari mana itu kan gini, ada a pangkat fx sama dengan b pangkat gx. Nah kita buat kedua ruas ini menjadi numerus suatu logaritma dengan basis 10 misalkan ya. Di sini basisnya sebenarnya bisa berapapun ya, tapi biar simple kita buat menjadi basis 10 aja ya, log b pangkat gx gini. Dan ingat di rumus logaritma, kalau suatu numerus dalam logaritma memiliki pangkat, maka pangkatnya bisa kita geser atau kita pindahkan ke sebelah kiri ya, sebelah kiri logaritmanya, jadi dikali dengan lognya. Jadi bisa kita tuliskan sebagai fx dikali log a sama dengan gx dikali log b gitu ya. Nah ada juga yang menuliskan bentuknya seperti ini, dan ya tentu saja nanti kalau ini pindah ruas kan bisa jadi fx per gx sama dengan log b dibagi log a ya, sama aja kan, log b dibagi log a itu adalah a log b sebenarnya gitu ya. Jadi cara penulisannya bisa beragam ya, disesuaikan dengan apa yang kalian butuhkan gitu, bentuknya seperti apa yang ada di opsi. Nah contohnya, contoh yang keempat, misalkan ini saya ngarang aja ya, misalkan saya punya 2 pangkat x plus 1 sama dengan 3 pangkat x plus 2, misalkan seperti ini. Nah kalau ada bentuk seperti ini, misalnya nih saya mau membuat dia menjadi bentuk x sama dengan hanya ada satu logaritma ya, maksudnya hanya dengan satu logaritma itu. Jadi kita ingin hasil akhirnya adalah x sama dengan p log q, jadi sekian log sekian gitu ya, hanya ada dalam satu bentuk logaritma. Kalau yang ini biasanya nanti bentuknya adalah, kalau di opsi ya di beberapa buku, ini adalah x sama dengan misalkan log sekian ditambah atau dikurangi log sekian gitu ya, per nanti ada log bla 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 ditambah atau dikurangi log bla 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 gitu ya. Nah jadi silakan kalian sesuaikan saja. Sebenarnya dua hal ini adalah bentuk yang sama aja ya, secara nilai dia sama aja, hanya penulisannya saja yang berbeda gitu. Nah andaikan kita ingin membuatnya menjadi bentuk seperti ini, maka tadi simpelnya kita tinggal tuliskan ini sebagai, ingat ya, x plus 1 per x plus 2. Kalau saya ingin x plus 1 menjadi pembilang, maka otomatis 2 akan menjadi basis dan 3 ini menjadi numerus gitu ya. Biasanya dituliskan seperti ini. Nanti ada juga yang misalkan di soalnya itu diketahui 2 log 3 sama dengan sesuatu ya dalam variabel tertentu, itu bisa aja ya kayak gitu. Nah atau bisa juga dituliskan ke bentuk seperti ini ya, nantinya sama aja ya, bisa dituliskan seperti ini. Nanti tinggal kali silang, kita cari x-nya berapa ya, x-nya sama dengan apa. Atau bisa juga tadi kalau menggunakan bentuk ini berarti menjadi x plus 1 dikali log 2 sama dengan x plus 2 dikali log 3 gitu ya, sehingga kita tinggal kali silang ya. Berarti x dikali log 2 sama dengan ditambah log 2 ya, karena ini dikali silang atau dikali pelangi ya, sama dengan x dikali log 3 ditambah dengan 2 dikali log 3. Nah kita kelompokkan, yang memiliki x misalkan pindahkan ke sebelah kiri, yang gak punya x misalkan pindahkan ke sebelah kanan, sehingga bisa kita peroleh
X dikali log 2 dikurangi. Nah, yang ini kan pindah ruas ya. Jadi X dikali log 3 sama dengan 2 dikali log 3 dikurangi dengan log 2. Nah, gini ya. Sehingga X-nya ini bisa keluar. Jadinya tinggal log 2 dikurangi log 3 sama dengan, nah ini biar enak nih, biar polanya seperti ini. 2-nya pindahin ke sini ya. 2-nya pindahkan ke sana sehingga bisa kita peroleh log 3 pangkat 2 dikurangi dengan log 2. Gitu ya. Log 3 pangkat 2 dikurangi dengan log 2 berarti hasil akhirnya adalah X sama dengan log 9 dikurangi log 2 per log 2 dikurangi log 3. Gitu. Ya, ini adalah hasil akhir atau bentuk X-nya. Ya, tentu saja ini masih bisa dieksplor ya, bentuk-bentuknya bisa dibuat dalam bentuk-bentuk yang lain disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, terutama disesuaikan dengan kalau soalnya pilihan ganda apa yang ada di opsi. Gitu. Ya, atau mungkin bisa juga kalian menuliskannya seperti ini. Ya, saya coba tuliskan dalam bentuk yang lain ya. Misalkan kita punya tadi 2 pangkat X plus 1 sama dengan 3 pangkat X plus 2. Kita pecah nih atau kita jabarkan bentuk X plusnya ini. Ingat, kalau bilangan berpangkat atau eksponennya berbentuk penjumlahan, maka bilangannya itu adalah dikali. Ya kan? 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1 sama dengan 3 pangkat X dikali dengan 3 pangkat 2. Gitu ya. Nah, ini tentu saja bisa nanti dikali silang ya, pindah ruas. Jadi 2 pangkat X per 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 2 per 2. Ini, atau ini bisa kita tuliskan sebagai 2 per 3 dipangkatkan dengan X sama dengan 3 kuadrat, ini adalah 9 ya, dibagi dengan 2. Ini, atau nanti berdasarkan sifat logaritma, ini bisa kita tuliskan sebagai X sama dengan 2 per 3 log 9 per 2. Ini ya, misalkan bisa dituliskan seperti ini. Dan tentu saja ini pun kalau ingin diubah menjadi bentuk yang sebelumnya bisa banget ya, jadi bentuk yang ini bisa banget, karena nanti ya, ini sama saja kan dengan log 9 per 2 dibagi dengan log 2 per 3 ya, jadinya sama aja dengan log 9. Ingat dikurang ya, kalau numerusnya dibagi berarti logaritmanya dikurang, per log 2 dikurangi log 3 gitu ya, sama aja. Jadi ada berbagai macam cara ya, terutama kalau soalnya pilihan ganda ya, kalian harus kreatif di bentuk akhirnya ya, bagaimana kita mengeksplorasi bentuk logaritma yang sudah kita temukan menjadi bentuk yang ada di opsinya. Tapi kalau soalnya esai atau isian singkat ya jelas itu kreativitas kalian saja menuliskan bentuk akhirnya seperti apa. Gitu. Ya. Oke. Mudah-mudahan ada bayangan ya sampai di sini. Jadi ini adalah bentuk yang terakhir yang berkaitan dengan persamaan eksponen untuk basisnya merupakan suatu bilangan. Ya, jadi ini bentuk yang pertama, persamaan eksponen dengan basis bilangan yang terdiri dari 4 rumus tadi ya. Sebenarnya 3 rumus utama ya, yaitu untuk basis sama pangkat beda. Jadi cara cepatnya tinggal kita coret aja basisnya. Kemudian basis beda pangkat yang sama, pangkatnya kita tinggal buat menjadi sama dengan 0. Dan yang terakhir ini agak ribet ya, yaitu basisnya beda, pangkatnya juga beda. Ini mau nggak mau nanti harus masuk ke bentuk logaritma. Nah, saya punya satu kasus khusus ya, terutama untuk bentuk basis beda pangkat beda ini. Ya. Nah, untuk bentuk basis beda, basis dan pangkatnya beda, yang ini ya, ada kasus khusus yaitu di mana nanti ada kemungkinan salah satu nilainya itu bisa kita cari tanpa menggunakan logaritma tadi. Ya. Jadi misalkan tadi kita punya A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Nah, salah satu caranya adalah kita coba selesaikan fx dan gx-nya kita buat menjadi sama dengan 0. Gitu. Ya, jadi fx-nya sama dengan 0, gx-nya juga kita buat menjadi sama dengan 0.
Kemudian kita cari apakah masing-masingnya. Jadi ini kita coba kerjakan masing-masing aja. Ya, kita coba kerjain masing-masing. Fx-nya dibuat sama dengan 0, Gx-nya juga dibuat sama dengan 0. Apakah keduanya memiliki solusi yang beririsan atau tidak? Gitu. Kalau tidak ada, ya berarti mau nggak mau kita harus mengerjakan pakai yang ini. Contohnya tidak ada kayak gini. Kalau ini kita kerjakan, kita buat menjadi sama dengan 0, kan jelas. Kalau x plus 1 sama dengan 0, ini artinya x sama dengan negatif 1. Kalau x plus 2 sama dengan 0, ini artinya x adalah negatif 2. Nah, ini jelas tidak ada yang beririsan. Ya, tidak beririsan solusinya, tidak ada yang sama. Yang satu negatif 1, yang satu negatif 2. Ya, nggak bisa ya, nggak ada. Gitu. Tetapi untuk kasus-kasus tertentu yang ada solusi yang beririsan, berarti kita bisa menemukan salah satu solusinya. Ya, selain nanti mungkin ada solusi lain yang bisa kita temukan juga dengan menggunakan logaritma. Gitu. Ya, jadi kalau ditanya misalkan, biasanya pertanyaannya adalah salah satu nilai x ya yang memenuhi, misalkan persamaannya adalah 2 pangkat x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6, ya ini yang dari tadi kita sering pakai ya. Misalkan sama dengan 3 pangkat x kuadrat dikurangi 2x misalkan ya, atau ditambah 2x dikurangi 8. Misalnya seperti ini. Jelas di sini kalian bisa lihat bahwa pangkatnya berbeda. Ya kan? Beda banget kan? Basisnya juga berbeda. Beda banget. Nah, ini adalahnya belum saya tulis ya. Salah satu nilai x yang memenuhi ini adalah berapa gitu ya. Ini. Nah, tadi cara menyelesaikannya, kita tinggal buat pangkatnya masing-masingnya menjadi sama dengan 0. Ya, jadi x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 5x ditambah 6 dibuat sama dengan 0. Atau hasilnya adalah faktornya x min 3 x min 2 tadi ya. Sehingga hasil akhirnya adalah x sama dengan 3 atau x sama dengan 2. Jadi agar pangkatnya 0, x-nya harus sama dengan 3 atau x-nya sama dengan 2. Sehingga kalau kita substitusi ke sini jadinya 2 pangkat 0. Jadi 1. Gitu ya. Jadi intinya nanti ke sana. Kita ingin ruas kiri dan ruas kanan menjadi sama dengan 1. Agar dia menjadi sama dengan 1, otomatis pangkatnya harus kita buat sama dengan 0. Ya. Gitu. Jadi nantinya sebenarnya mirip-mirip seperti yang tadi ya, basisnya sama, basisnya beda tetapi pangkatnya sama. Meskipun di sini tidak eksplisit dituliskan pangkatnya benar-benar sama. Hanya ternyata ketika x-nya ada yang sama nanti menghasilkan pangkat yang sama dengan 0. Gitulah ya. Jadi kuncinya sebenarnya kita ingin pangkatnya menjadi sama dengan 0. Gitu. Tetapi ya tadi ya harus ada yang beririsan. Kalau tidak beririsan dia nggak bisa ya. Berarti kalau ini kan faktornya x plus 4 sama x min 2 ya. Atau x-nya sama dengan negatif 4. Satu lagi x-nya adalah 2. Gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini. Dia memiliki solusi yang beririsan. Solusi yang sama, yaitu x sama dengan 2. Kalau kita substitusi 2 ke sini, akan menghasilkan ruas kirinya jadi 2 pangkat 0. Nah, kalau kita substitusi 2 ke sini, ya ke sebelah kanan, akan menghasilkan sebelah kanannya, ruas kanannya menjadi 3 pangkat 0. 2 pangkat 0 sama dengan 3 pangkat 0 adalah sesuatu yang benar. Atau suatu kesamaan yang benar. Ya kan? Karena ini 1 sama dengan 1 ya benar. Ya kan? Benar. Jadi ya udah. Ya. Solusinya di sini salah satu nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 2. Gitu. Apakah ada x yang lain? Mungkin ada. Ya, dengan menggunakan cara yang tadi ya, cara logaritma tadi mungkin bisa ditemukan x satunya lagi gitu. Ya, kemungkinan besar ada 2 ya di sini, kemungkinan besar. Silakan kalau kalian mau coba menggunakan rumus logaritma yang tadi ya untuk menentukan nilai x yang satunya lagi. Oke. Jadi ini adalah bentuk khusus di mana basis bilangannya ini merupakan basis dalam persamaan eksponen ini merupakan suatu bilangan. Oke.
Nah, nanti kita akan lanjutkan ya untuk bagian yang kedua, yaitu di mana basis bilangannya adalah suatu fungsi juga. Oke, jadi persamaan eksponen dengan basisnya fungsi, pangkatnya juga fungsi. Oke, kita akan lihat ya pembahasannya. Oke, nah untuk materi selanjutnya yaitu persamaan eksponen berbasis fungsi ya. Saya akan coba menggunakan ini ya. Kita akan lihat melalui PowerPoint ini. Nah, bentuk yang pertama ini adalah bentuk Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Atau ya tadi simpelnya adalah basisnya sama tetapi pangkatnya berbeda ya. Jadi basisnya sama, pangkatnya berbeda. Nah, untuk bentuk seperti ini, kalau di sini kita punya persamaan eksponen dengan basisnya fungsi, di mana basisnya sama tetapi pangkatnya berbeda, maka ada 4 hal yang harus kita lakukan. Ya, atau ada 4 langkah penyelesaian yang harus kita lakukan. Nah, langkah pertama ini adalah kita tinggal buat Fx sama dengan Gx. Atau tadi basisnya tinggal kita coret, pangkatnya disama dengan nih. Ya, istilahnya kita namai saja samakan pangkatnya ya. Gitu. Sama denganin pangkatnya, gitu ya. Ya, apapun itu kalian mengistilahkannya. Yang jelas tinggal kita buat menjadi Fx sama dengan Gx. Ini tanpa syarat. Ya, jadi berapapun nanti dari sini nanti kalian pasti dapat X sama dengan sekian. Nah, ini adalah salah satu penyelesaiannya. Ya, kecuali nanti kalau mungkin ada kasus-kasus tertentu ya yang jarang mungkin di soalnya udah dikasih tahu bahwa X-nya tidak boleh sama dengan sekian misalkan. Yaitu beda cerita ya, tapi harusnya apapun yang nanti kita dapatkan dari sini itu akan menjadi salah satu penyelesaiannya, salah satu himpunan penyelesaiannya. Ya. Nah, untuk yang kedua ini adalah masih yang tanpa syarat ya. Jadi dua kasus ini adalah 2 kasus yang tanpa syarat, yaitu Hx-nya atau basisnya kita tinggal buat sama dengan 1. Gitu. Basisnya tinggal disama dengan ini 1. Ini juga sama, nanti kita akan peroleh X sama dengan sekian ya. Bisa hanya ada 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya, tergantung bentuk Hx-nya seperti apa. Tapi nanti berapapun yang kita dapatkan dari sini itu akan menjadi salah satu anggota himpunan penyelesaiannya. Gitu, ya. Nah, kemudian yang ketiga di sini adalah basisnya, Hx-nya ya, basisnya kita buat menjadi sama dengan 0. Kalau basisnya dibuat menjadi sama dengan 0, ya ini ada syarat. Nanti kita akan peroleh dari sini X sama dengan sekian. Nah, si X ini yang kita udah dapetin, kita substitusi ke Fx dan Gx. Substitusi ke pangkatnya. Ya, jadi misalkan nanti kita dapat X sama dengan 2 gitu ya. Nah, 2-nya ini kita substitusi ke Fx, kemudian kita substitusiin juga ke Gx. Hasilnya nanti di keduanya harus positif. Ya, di kedua-duanya harus positif. Gak boleh negatif, gak boleh 0. Nah, kalau misalkan kita substitusi salah satunya negatif atau salah satunya 0, berarti X yang kita dapatkan ini ditolak. Ya, tidak masuk ke dalam anggota himpunan penyelesaian. Itu. Tapi kalau setelah disubstitusi kedua-duanya hasilnya adalah positif, maka dia adalah salah satu anggota penyelesaiannya. Anggota himpunan penyelesaiannya. Gitu ya. Kemudian yang keempat, nah jadi 2 kasus ini ada syaratnya ya. Jadi setelah kita dapatkan nilai X-nya tidak langsung menjadi anggota himpunan penyelesaian, tetapi harus dicek terlebih dahulu. Ya, untuk yang keempat, yang terakhir, basisnya kita buat menjadi sama dengan negatif 1. Nah, ini pun sama ya. Tadi kita bakalan dapetin nanti X sama dengan sekian. Nah, yang kita peroleh ini harus kita substitusikan ke Fx dan juga ke Gx. Nah, nanti hasil akhirnya atau nilainya ini harus sama. Maksudnya bukan sama nilainya, sorry. Harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Gitu. Jadi misalkan kita substitusi X-nya ke Fx, hasilnya 3, ganjil kan? Berarti pas kita substitusiin X-nya ke Gx, hasilnya harus ganjil juga. Gitu.
Ya, nggak boleh tuh kalau ke fx jadi ganjil, ke gx jadi genap, nggak bisa. Ya, ganjil sama genap berbeda, nggak bisa. Ya, jadi bukan anggota himpunan penyelesaiannya kalau kayak gitu. Ya, dia akan menjadi anggota himpunan penyelesaian kalau ketika kita substitusi x-nya ke fx dan juga ke gx, hasilnya sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Gitu. Ya, dia akan masuk ke anggota himpunan penyelesaian. Oke, mungkin agar lebih terbayang kita langsung lihat contoh soalnya saja ya. Nah, misalkan nih di sini saya punya x min 2 pangkat x kuadrat plus 4x min 6 sama dengan x kuadrat min 4x plus 4 dipangkatkan lagi dengan negatif 2x plus 1. Ya, gitu. Katanya ini udah disebutkan nih di soal bahwa x-nya tidak boleh sama dengan 2. Jelas ya, tidak boleh sama dengan 2 karena nanti ini akan menghasilkan 0. Kalau x sama dengan 2, ke sini bakal jadi 0 sehingga nanti 1 per 0. Jadi tidak terdefinisi. Ya, makanya di sini udah disebutkan x-nya tidak boleh sama dengan 2. Sehingga yang ada 2-nya nih, ini pasti salah ya. Jadi antara A, B atau E ini salah. Ya, jadi jawabannya tinggal C atau D nih. Bedanya hanya angka 1 nih ya di sini. Ada bilangan 1. Sebenarnya simpelnya kalian bisa tinggal cek ya. Tapi anggap aja ini nggak ada ya. Anggap aja opsinya nggak ada. Jadi kita harus cek satu persatu himpunan penyelesaiannya berapa. Oke, nah misalkan saya coba lihat soalnya. Nah di sini aja ya. Sebentar. Oke, aman. Nah misalkan di sini, oh ini kok ada ininya ya. Nah, di sini kan kita punya x min 2 dipangkatkan x kuadrat plus 4x min 6 sama dengan x kuadrat min 4x plus 4 pangkat negatif 2x plus 1. Nah, ini kan ada 1 per ya. 1 per. Sehingga nanti ini kita naikin ke atas nih. Jadinya kan x min 2 pangkat x kuadrat plus 4x min 6 sama dengan nanti x kuadrat min 4x plus 4. Ini pangkatnya tinggal kita kali negatif ya. Berarti jadinya 2x min 1. Gitu, agar dia naik ke atas nih jadi pembilang ya, tidak jadi penyebut lagi. Berarti pangkatnya dikali negatif. Sehingga hasilnya bisa kita sederhanakan juga menjadi sama dengan, ingat x kuadrat min 4x plus 4 kalau difaktorin ini sama aja dengan x min 2 dikuadratkan. Ya kan? Atau x min 2 dikali x min 2. Gitu. Nah, sehingga ini bisa kita kaliin ya. Jadi x min 2 pangkat x kuadrat plus 4x min 6 sama dengan x min 2 dipangkatkan dengan 4x min 2 juga. Ini. Nah, ini udah dalam bentuk yang tadi ya, pangkatnya berbeda tetapi basisnya sama. Sehingga ada 4 langkah penyelesaian yang harus kita lakukan tadi. Oke, kita mulai ya. Yang pertama adalah pangkatnya kita tinggal sama dengan ini. Jadi x kuadrat plus 4x min 6 sama dengan 4x dikurangi 2. Itu. Nah, ini ada 4x, ada 4x, sama-sama bisa kita coret ya. Negatif 2-nya pindah ruas, berarti jadi positif 2. Min 6 ditambah 2 kan jadi min 4 ya. Jadi tinggal x kuadrat min 4 sama dengan 0. Oke, kemudian kita tinggal faktor ini dari sini. Ingat faktornya ini gampang ya, tinggal x plus 2 dikali x min 2 sama dengan 0, atau jawabannya adalah x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan 2. Nah, ini harusnya dia tanpa syarat. Jadi dua-duanya memenuhi sebenarnya kepersamaan ini. Tetapi di sini ada disyaratkan nih di soal, yaitu x sama dengan 2 itu tidak boleh, atau x tidak boleh sama dengan 2. Sehingga untuk yang ini kita tolak. Ya, jadi ini bentuk khusus. Sebenarnya ini harusnya aman ya, tetapi ya tadi balik lagi, karena ini ada syarat spesial nih dari soal, ya udah kita tinggal ikutin syarat itu ya. X tidak boleh sama dengan 2, jadi yang ini ditolak. Sehingga dari penyelesaian pertama kita hanya dapat satu nilai x, yaitu x sama dengan negatif 2. Oke, kemudian yang kedua kita bisa peroleh dari sini. Ingat, yang kedua tinggal x min 2-nya atau basisnya dibuat menjadi sama dengan 1. Ya, atau tinggal dipindah ruaskan jadi x sama dengan 3. Ya, ini tanpa syarat dan tidak ada syarat khusus juga, berarti dia aman ya.
dia memenuhi ke persamaan ini. Oke, kemudian yang ketiga, nah tadi kita bisa buat basisnya menjadi sama dengan 0. Oke, basisnya dibuat menjadi sama dengan 0. Nah, di sini basisnya adalah X min 2. X min 2 ini kita buat menjadi sama dengan 0. Ternyata dapatnya adalah X sama dengan 2. Gitu. Nah, untuk kasus X sama dengan 2 ini udah disyaratkan di soal dia nggak boleh sebenarnya. Ya, udah disyaratkan di soal dia nggak boleh. Tetapi selain itu, kalau kita substitusiin ke pangkatnya juga, misalkan ke salah satu aja ya. Saya coba substitusikan ini ke 4x min 2, maka akan diperoleh 4 dikali 2 min 2. Ya kan? Sebenarnya ini hasilnya adalah berapa? 6 ya. Kalau yang satunya lagi, x kuadrat berarti plus 4x min 6. Ini hasilnya adalah 2 kuadrat 4 ya. 4 ditambah 8 dikurangi 6. 4 tambah 8 dikurangi 6 berarti 6 juga. Ya, aman. Dua-duanya positif. Sebenarnya aman. Ya, jadi harusnya X sama dengan 2 ini aman. Boleh ya. Tetapi ya tadi balik lagi, ya kebetulan banget nih di soal dikasih syarat khusus, yaitu X tidak boleh sama dengan 2. Jadi kalau syarat dari rumus dia sudah terpenuhi, aman. Dua-duanya kalau disubstitusi ke pangkat dia positif. Tetapi ada syarat khusus dari soal ini, ya khusus untuk soal ini. Gitu. Dia tidak mau X-nya sama dengan 2. Ya udah, mau nggak mau ini ditolak lagi. Ya, gitu. Jadi untuk dari rumus yang ketiga ini kita tidak memperoleh penyelesaian ya, tidak ada nilai X yang memenuhi. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu basisnya tadi kita buat sama dengan negatif 1. Sehingga bisa kita peroleh dari sini X min 2 kita buat sama dengan negatif 1, atau X-nya kan berarti sama dengan 1. Ya kan? Kalau pindah ruas X-nya sama dengan 1, dan ini sama seperti sebelumnya, kita coba substitusikan ke kedua pangkatnya ya. Kita substitusiin ke 4x min 2 dulu misalkan. Berarti kan bisa kita peroleh 4 dikali 1 dikurangi 2. Hasilnya adalah 2. Ini adalah bentuk atau bilangan genap. Gitu. Kemudian kita substitusiin juga ke x kuadrat plus 4x min 6. Berarti bisa kita peroleh 1 ditambah 4 dikurangi 6. Nah, 1 tambah 4 kurang 6, ini hasilnya berapa? Negatif 1. Ya kan? Dan ini adalah bilangan yang ganjil. Ya, ini beda. Yang satu genap, yang satu ganjil. Nah, nggak boleh. Karena harusnya sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Sehingga X sama dengan 1 ini juga ditolak. Ya, dia tidak memenuhi himpunan penyelesaian untuk persamaan ini. Gitu. Ya, jadi HP-nya hanya ada 2 nih himpunan penyelesaiannya, yaitu negatif 2 dan juga 3. Gitu. Ya, jadi ya memang seperti itu ya. Kemungkinan besar kita akan memperoleh himpunan penyelesaian atau anggota himpunan penyelesaian atau nilai X yang memenuhi itu dari yang nomor 1 dan nomor 2. Karena untuk nomor 3 dan nomor 4 ini ada syaratnya. Ya, jadi ada kemungkinan memang kita tidak akan memperoleh himpunan penyelesaian. Ya, tetapi tetap ya pasti dalam beberapa soal ya dia akan ada penyelesaiannya dari semuanya. Gitu, sangat memungkinkan. Oke. Oke, kita lanjutkan ke bentuk yang kedua ya, untuk persamaan eksponen dengan basis fungsi ini. Yaitu bentuk yang kedua adalah ya sebaliknya yang tadi. Dimana kalau di sini basisnya berbeda tetapi pangkatnya yang sama. Ya. Nah, untuk kasus seperti ini maka ada 2 penyelesaian yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita buat basisnya sama. Ya, atau samain basisnya gitu ya. Simpelnya seperti itu, samain basisnya, sama dengankan kedua basisnya. Nanti dari sini kita akan peroleh X sama dengan sekian, dan itu adalah salah satu penyelesaiannya. Tanpa syarat ya, kecuali kalau ada syarat khusus seperti soal sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua adalah HX-nya, di sini pangkatnya ya, kita buat sama dengan 0. Nanti dari sini kita akan memperoleh X sama dengan sekian. Nah, kemudian sama seperti sebelumnya, kita harus substitusikan jawabannya ke pangkat.
ke fx dan ke gx, dan kita harus pastikan keduanya tidak menjadi sama dengan 0. Sorry, ke fx gx ini ke basisnya ya, ke basisnya. Jadi substitusiin jawabannya itu ke basis, ke fx dan ke gx, kita harus pastiin keduanya tidak menjadi sama dengan 0. Oke, kita lihat contohnya. Di sini saya punya x plus 1 pangkat x kuadrat plus 7x plus 10 sama dengan 2x min 3 pangkat x kuadrat plus 7x plus 10. Nah, berarti di sini jelas ya, pangkatnya sama, basisnya beda. Berarti langkah pertama adalah kita samain dulu basisnya. Alias x plus 1 sama dengan 2x dikurangi 3. Ya kan? Kita pindah ruas, berarti x dikurangi 2x sama dengan negatif 3 dikurangi 1. Ya kan? X dikurangi 2x jadi negatif x sama dengan min 3 min 1, ini adalah negatif 4. Ya kan? Berarti x-nya jelas di sini sama dengan 4. Ya. Gitu. Ini adalah salah satu himpunan penyelesaiannya dan dia tanpa syarat. Ya, tanpa syarat. Jadi ini udah memenuhi. Nah, sekarang yang kedua, tadi tinggal kita buat pangkatnya menjadi sama dengan 0. Ya, pangkatnya tinggal kita tuliskan menjadi sama dengan 0 sehingga bisa kita peroleh dari sini x kuadrat ditambah 7x ditambah 10 sama dengan 0. Ini jelas faktornya adalah x plus 5 sama x plus 2 ya. 5 dikali 2 10, 5 ditambah 2 jadi 7. Ya kan? Sehingga bisa kita peroleh x sama dengan negatif 5 atau x sama dengan negatif 2. Nah, ini dua-duanya kalau kita substitusikan ke basisnya tidak ada yang menghasilkan 0. Ya kan? Tidak ada yang nilainya nanti akan menjadi sama dengan 0. Jadi dua-duanya aman. Ya, dua-duanya memenuhi himpunan penyelesaian ini. Dua-duanya memenuhi persamaan ini sehingga masuk menjadi anggota himpunan penyelesaiannya. Jadi HP-nya itu adalah negatif 5, negatif 2, kemudian 4. Jadi kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Gitu. Tapi di sini yang ditanyakan adalah jumlah akar-akar ya, atau jumlah nilai x yang memenuhi persamaan ini. Sehingga ya kita tinggal jumlahkan aja ya. Jumlahnya adalah tinggal negatif 5, negatif 2 ditambah 4 atau sama saja dengan negatif 3 ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Saya rasa cukup mudah dipahami ya. Jadi untuk dua tipe bentuk basis fungsi ini, yang pertama tadi pangkatnya beda, basisnya sama ya, ada 4 tuh ya, kalau itu agak banyak. Jadi kalian harus ya, tapi secara simpelnya mudah diingat lah ya. Jadi yang pertama pangkatnya tinggal disamain, yang kedua basisnya tinggal dibuat sama dengan 1, yang ketiga basisnya dibuat sama dengan 0 ya, tapi ini ada syarat, pangkatnya tidak boleh sama dengan 0 dan negatif. Jadi pangkatnya harus positif. Kemudian yang keempat, pangkatnya kita buat basisnya kita buat menjadi sama dengan negatif 1. Gitu. Nah, untuk tipe yang kedua yang ini di mana pangkatnya yang sama tetapi basisnya berbeda, maka ada dua langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, basisnya disamain ya, disama denganin, kemudian yang kedua pangkatnya kita buat menjadi sama dengan 0. Seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan ke bentuk yang ketiga, masih dalam seri persamaan eksponen dengan basis fungsi, yaitu ini bentuk khusus lah ya, bisa kita sebut seperti itu, di mana fx pangkat gx sama dengan 1. Jadi nilainya di sini diketahui sama dengan 1. Nah, ada 3 hal atau 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita buat fx-nya menjadi sama dengan 1. Ya, atau basisnya di sini dibuat menjadi sama dengan 1. Ini tanpa syarat. Berapapun nanti nilai x-nya, ini akan memenuhi ya, kecuali kalau ada syarat khusus yang disyaratkan di soal. Oke, kemudian yang kedua, fx-nya kita buat menjadi sama dengan negatif 1. Atau basisnya ya, basisnya kita buat menjadi sama dengan negatif 1. Nanti x yang kita peroleh kita substitusikan dulu untuk dicek ke pangkatnya. Dan hasilnya di pangkat ini pangkatnya harus genap. Ya gitu. Kalau pangkatnya ganjil atau eksponennya ganjil, ini nggak bisa. Ya, kalau genap, dia diterima masuk ke salah satu himpunan penyelesaiannya.
gitu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, gx-nya atau pangkatnya ya. Kalau sekarang pangkatnya dibuat menjadi sama dengan 0. Dari sini nanti kita akan peroleh x-nya sama dengan sekian, dan x ini kita substitusikan ke basisnya, ke fx. Si fx ini tidak boleh sama dengan 0. Ya, mau positif mau negatif nggak masalah, asalkan dia tidak sama dengan 0. Gitu. Oke. Kita lihat contohnya ya. Di sini saya punya 2x min 3 pangkat x kuadrat min 5x min 6 ya sama dengan 1. Gitu. Nah, berarti tadi langkahnya yang pertama, kita buat basisnya di sini menjadi sama dengan 1. Ya, sehingga bisa kita peroleh 2x min 3 sama dengan 1 atau 2x sama dengan 4 ya. Kalau pindah ruas berarti x-nya sama dengan 2. Nah, ini tidak ada syarat. Ya, dia pasti memenuhi persamaan ini sehingga masuk ke salah satu anggota himpunan penyelesaiannya. Gitu. Jadi yang ada 2 nih, ini pasti menjadi salah satu anggota himpunan penyelesaiannya, atau menjadi jawabannya nih pasti ya, antara A, B sama C. D sama E salah karena nggak ada duanya ya, nggak ada X sama dengan 2-nya. Oke, kemudian yang kedua, kita buat basisnya ini masih sama. Basisnya dibuat sama dengan negatif 1. Sehingga bisa kita peroleh di sini 2x min 3 sama dengan negatif 1. Kalau pindah ruas berarti 2x sama dengan 3 dikurangi 1 jadi 2 ya, atau x sama dengan 1 gitu. Nah, ini kita cek ke pangkatnya dulu. Jadi kita substitusiin ke x kuadrat min 5x min 6 sehingga diperoleh 1 dikurangi 5 dikurangi 6, ini hasilnya adalah negatif 10. Negatif 10 ini adalah bilangan genap ya, jadi oke, betul, x sama dengan 1 adalah salah satu anggota himpunan penyelesaiannya. Karena tadi syaratnya harus genap ya, kalau disubstitusi ke pangkat, pangkatnya harus genap. Gitu. Jadi benar ya. Masuk nih ya, masuk ke salah satu himpunan penyelesaiannya. Oke, kemudian yang terakhir tadi yang ketiga adalah pangkatnya nih sekarang ya. Pangkatnya kita buat menjadi sama dengan 0. Di sini kita punya pangkatnya itu adalah x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 6, kita buat jadi sama dengan 0. Nah, kalau ini agak beda ya sama yang tadi. Kalau yang tadi kan x kuadrat min 5x plus 6 ya, selalu nggak selalu ya, maksudnya di beberapa soal sering muncul. Tapi kalau sekarang di sini konstantanya negatif 6 gitu. Jadi beda ya. Kalau untuk kasus ini faktornya itu adalah x min 6 dikali dengan x plus 1 ya, gitu. Sehingga jawabannya adalah x sama dengan 6 atau x sama dengan negatif 1. Ini ya. Dan kalau kita cek ke fx, ini jelas dia tidak akan menghasilkan 0 ya, karena di sini akan sama dengan 0 hanya ketika x-nya sama dengan 3/2. Jadi selama pangkat sama dengan 0 ini tidak menghasilkan nilai x sama dengan 3/2, maka dia pasti benar. Ya, dua-duanya memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya di sini tinggal kita urutkan dari yang terkecil ya. Yang terkecilnya negatif 1, kemudian ada 1, 2, dan 6. Ini, sehingga jawabannya adalah yang B. Ya, gitu. Oke, mudah-mudahan cukup terbayang ya untuk kasus yang ketiga ini. Kasus yang sedikit khusus lah ya, yaitu di mana nilainya sama dengan 1. Jadi ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, basisnya dibuat sama dengan 1. Yang kedua, basisnya dibuat sama dengan negatif 1. Dan yang ketiga, pangkatnya dibuat sama dengan 0, di mana langkah kedua dan langkah ketiga memiliki syarat yang harus diperhatikan. Oke, nah itu adalah salah satu bentuk dari tadi ya, persamaan eksponen dengan basisnya merupakan suatu fungsi. Nah, sekarang kita akan lihat, ini sebenarnya bukan termasuk ke dalam persamaan eksponen dengan basis fungsi ya, tetapi mungkin ini persamaan eksponen bentuk khusus lah ya, bentuk khusus gitu. Dimana di sini kita punya bentuk persamaan eksponen A besar ya, di sini A dikali A pangkat fx dikuadratkan ditambah B dikali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Nah, jadi di sini nanti si A pangkat fx-nya disebut 2 kali tetapi ada konstantanya juga gitu ya, atau mungkin bentuk asalnya di soal ya tidak
tidak melulu harus seperti ini ya, bisa juga bentuknya masih aneh, tapi nanti intinya setelah kita sederhanakan akan diperoleh bentuk umum seperti ini. Ya, jadi A pangkat fx ini nanti misalkan 2 pangkat sesuatu atau 3 pangkat sesuatu gitu. Ya, tapi dikuadratkan, yang satunya lagi nggak dikuadratkan. Sehingga kalau kita menggunakan pemisalan y sama dengan A pangkat fx, ini akan menjadi bentuk persamaan kuadrat. Ya kan? Jadi AY kuadrat ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Sehingga nanti tinggal kita faktorkan dan kemudian kita cari penyelesaiannya untuk Y. Kemudian kita balikin lagi ya, substitusi lagi Y-nya menjadi A pangkat fx sehingga nanti kita bisa peroleh penyelesaian untuk X. Gitu. Ya, prosedurnya seperti itu kurang lebih. Kita coba lihat contoh soalnya. Nah, misalnya di sini saya punya 3 ya, pangkat 2x plus 1. Ingat, kalau pangkatnya dijumlah, maka bilangannya sebenarnya kan dikali. Ya, jadi sama saja dengan 3 pangkat 2x dikali dengan 3 pangkat 1. Kemudian dikurangi dengan 28 dikali 3 pangkat x ditambah 9 sama dengan 0. Nah, kenapa ini harus kita pecah? Karena kita ingin memunculkan bentuk ini nih. Jadi kurang lebih nanti clue-nya lah ya. Clue-nya kalau misalkan ada 3 pangkat bla 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 x, 3 pangkat x, nah berarti ini harus kita munculkan semua bentuk eksponennya menjadi bentuk 3 pangkat x. Gitu. Ya. Kalau 2 pangkat bla 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 nanti ada x-nya, di sini juga ada 2 bla 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 ada x-nya. Oh, berarti nanti karena sama-sama basisnya 2, kita bisa munculkan menjadi 2 pangkat x. Gitu. Atau misalkan yang 1 3, yang 1 9, ya berarti tetap ya nanti pasti kita arahkan menjadi 3 pangkat x. Gitu. Ya. Nah, untuk kasus ini berarti di sini tinggal kita tuliskan sebagai 3 pangkat x dipangkatkan lagi 2. Ya kan? Kemudian dikali dengan 3 pangkat 1 dikurangi 28 dikali 3 pangkat x ditambah 9, ini harus menjadi sama dengan 0. Gitu. Sehingga di sini tadi ingat ya, kita bisa misalkan y menjadi 3 pangkat x atau 3 pangkat x-nya menjadi y. Gitu. Sehingga di sini hasil akhirnya atau bentuk persamaannya berubah menjadi y-nya menjadi pangkat 2 ya. Kemudian dikali 3 atau sama aja dengan 3y kuadrat dikurangi 28y ditambah 9 sama dengan 0. Nah, ini bentuknya tidak bisa disederhanain lagi ya. Ingat, ini nggak bisa dibagi 3 karena ada 28-nya nih ya yang tidak bisa dibagi 3. Sehingga mau nggak mau ini harus kita faktorkan. Bagaimana cara ngefaktorinya? Ingat yang simple, kita tinggal kalikan 3 sama 9 ya. 3 dikali 9 hasilnya adalah 27. Kita cari dua bilangan berapa yang kalau dikaliin hasilnya adalah 27 dan dijumlahkan hasilnya ini negatif 28. Nah, berapa? Betul ya, jelas negatif 27 dan negatif 1. Nah, tetapi karena di sini ada 3y kuadrat ya, koefisien dari y kuadratnya adalah 3, maka nanti kita tuliskan dua-duanya dibagi dengan 3. Jadi negatif 27/3 sama negatif 1/3. Seperti ini. Oke, 27 dibagi 3 kan jadi 9 ya. Sehingga bisa kita peroleh di sini y sama dengan 9 atau y sama dengan 1/3. Gitu ya. Nah, jangan lupa ini masih dalam bentuk y. Kita mau cari nilai x. Balikin lagi ke bentuk x. Yaitu adalah 3 pangkat x sama dengan 9. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Begitu pula yang satunya lagi, yaitu adalah 3 pangkat x sama dengan 1/3 itu adalah 3 pangkat negatif 1. Gitu. Ya, nah ini tadi ya persamaan eksponen yang pertama banget ya. Basisnya bilangan, basisnya sama, pangkatnya berbeda, tapi yang salah satunya adalah bilangan. Sehingga simpelnya kita tinggal coret aja basisnya. Jadi bisa kita peroleh x-nya sama dengan 2 atau satu lagi x-nya sama dengan negatif 1. Gitu. Ya. Nah, di sini x1 katanya lebih besar dari x2, sehingga pasti yang 2 ini menjadi x1 dan negatif 1-nya adalah x2. Ya kan? Gitu. Sehingga kalau ditanyakan 3x1 dikurangi x2, ini akan sama dengan 3 dikali 2 dikurangi negatif 1.
6 dikurangi negatif 1 ya. Jadi 6 ditambah 1 atau 7. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, jawabannya sama dengan 7. Nah, mudah-mudahan kebayang ya sampai di sini untuk bentuk khusus ini ya, bentuk di mana kita bisa memisalkan sehingga nanti diperoleh bentuk persamaan kuadrat, bisa kita faktorkan dan kita kerjakan masing-masing faktornya. Oke, nah itu adalah tadi berkaitan dengan persamaan eksponen ya, persamaan eksponensial. Ada dua bentuk ya. Yang pertama adalah basisnya bilangan, termasuk ini juga sebenarnya basisnya masih bilangan ya. Atau mungkin nanti kalau soalnya basisnya fungsi ya tinggal disesuaikan dengan untuk bentuk basis fungsi ya, bentuk yang kedua. Gitu, masing-masingnya memiliki rumus yang berbeda-beda tergantung dari bentuk soalnya seperti apa atau bentuk persamaannya seperti apa. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan pertidaksamaan eksponen. Ya, jadi setelah tadi kita membahas persamaan eksponen, sekarang kita akan masuk ke bentuk atau ke materi terkait dengan pertidaksamaan eksponen. Sebenarnya untuk pertidaksamaan eksponen ini cukup simple ya. Ya, ini saya coba jelaskan hal-hal simpelnya ya, nanti untuk latihan soalnya nanti bisa kalian eksplorasi lagi untuk latihan-latihan soal yang ya dalam tanda petik sedikit ribet mungkin ya. Gitu. Nah, kuncinya dalam pertidaksamaan eksponen itu adalah ketika kita punya A pangkat fx lebih besar. Ini saya misalkan ya, saya misalkan di sini lebih dari A pangkat gx, maka nanti sebenarnya ya cara simpelnya tadi tinggal coret aja basisnya karena di sini basisnya sama. Gitu. Jadi kita tinggal coret basisnya, yang nyisa tinggal fx dan gx. Tetapi nanti tanda pertidaksamaannya itu ada dua kemungkinan. Bisa tetap atau tidak berubah, bisa juga berubah, tergantung dari nilai A-nya. Gitu, A yang kita coret barusan. Kalau A-nya lebih besar dari 1 ya, 1,2, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka tanda pertidaksamaan ini tidak berubah. Ya, jadi kalau di sininya lebih dari, tetap di sininya juga lebih dari. Gitu. Tetapi kalau A-nya kurang dari 1, tetapi tetap di sini harus positif ya. Jadi A lebih dari 0 tetapi kurang dari 1, maka tandanya berubah. Gitu. Jadi kalau yang asalnya di sini lebih dari, dia berubah menjadi kurang dari. Gitu. Ya, tandanya berubah. Jadi yang asalnya lebih dari menjadi kurang dari. Begitupun sebaliknya. Kalau saya punya A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka nanti penyelesaiannya bisa tetap fx kurang dari gx. Ini terjadi ketika A-nya lebih besar dari 1 atau dibalik berubah tandanya jadi fx lebih besar dari gx. Ini kalau A-nya kurang dari 1. Tapi tetap ya tadi harus lebih besar dari 0. Gitu. Oke, kita langsung lihat contohnya ya. Ini saya ambil beberapa contoh simpel saja. Jadi yang pertama, andaikan kita punya persamaan seperti ini, pertidaksamaan seperti ini. Nah, ini langsung aja kita tinggal coret. Jadi kan bisa kita peroleh 3x plus 4 di sebelah kiri dan sebelah kanannya adalah x min 8. Ingat, di sini yang kita coret adalah 5. Ingat ya, yang diperhatikan adalah yang dicoret. Ya, yang dicoretnya 5. 5 itu lebih besar dari 1. Maka, karena 5 yang dicoret ini, yang dicoret ya, lebih besar dari 1, maka tandanya tetap. Gitu. Tanda pertidaksamaannya tetap. Di sini kurang dari, tetap kurang dari. Gitu ya, kita pindah ruaskan. Berarti 3x dikurangi x kurang dari negatif 8 dikurangi 4. Gitu. Atau 2x kurang dari negatif 12, ini berarti x kurang dari negatif 6. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. X-nya kurang dari negatif 6. Nah, tetapi ini contoh yang kedua ya, contoh 10. Kalau misalkan ini kita coretnya yang setengahnya. Ingat, yang dicoret di sini adalah setengah. Setengah itu kurang dari 1. Meskipun dia tetap positif ya, kurang dari 1. Maka tandanya ini harus berubah. Gitu. Kalau tadi sebelumnya tandanya tetap ya, tetap kurang dari, tapi kalau di sini tandanya berubah. Jadi x kuadrat ditambah 3x dikurangi 1 yang asalnya kurang dari, dia berubah menjadi lebih dari.
Ya, lebih dari x kuadrat min 2x plus 4. Gitu. Jadi x kuadratnya bisa kita coret ya. Sehingga kalau kita pindah ruaskan, jadinya tinggal 3x ditambah 2x lebih besar dari 4 ditambah 1. Ya, atau 5x lebih besar dari 5, sehingga kalau kita bagi 5 di kedua ruas, x lebih besar dari 1. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang B. Ya, x-nya berapapun ini bisa ya. Jadi tidak harus ada syarat yang lain untuk kasus pertidaksamaan eksponen. Beda dengan nanti pertidaksamaan logaritma ya, ada syarat lagi yang harus kita perhatikan. Tapi untuk pertidaksamaan eksponen nggak ada. Ya, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini ya, terkait dengan persamaan dan pertidaksamaan eksponen. Silakan kalian coba lagi latihan-latihan soalnya, karena kalau matematika tanpa berlatih soal itu sama aja bohong ya. Kalau kalian hanya melihat apa yang saya sampaikan ataupun hanya mendengarkan apa yang saya sampaikan, itu masih kurang ya. Tapi kalian harus coba mengerjakan soal-soal sendiri, coba melakukan latihan soal sendiri. Meskipun mungkin jawabannya sudah ada, gak masalah, tapi dicoba dulu yang penting. Kemudian nanti boleh dicek atau boleh disamain jawabannya. Kalau ada salah-salahnya di mana, kalau sudah benar dibandingkan juga ya. Siapa tahu mungkin ada cara yang lebih cepat atau cara yang lebih efektif dalam mengerjakan soal tersebut. Oke, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kekurangan. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah.